Ya, kita ketemu lagi di ngaji sejarah. Dan karena banyak yang request tentang tema soal indianisasi kemarin yang kayaknya belum tuntas, maka kali ini saya akan coba membahas sedikit lagi tentang tema ini secara lebih mendalam. Jadi tema tentang indianisasi ini sebenarnya udah dimulai dari akhir abad ke-19 ya oleh para akademisi Belanda, yang pada umumnya mereka ini punya bekal pengetahuan tentang kebudayaan India sebelum mereka bekerja di Jawa. Jadi mereka sudah mempelajari terkait budaya India dulu sebelum mereka bekerja di Jawa ini. Dan kajian-kajian tentang masalah ini boleh dibilang sebetulnya sangat mewarnai rekonstruksi kebudayaan Indonesia kuno maksudnya, sampai ya setidaknya abad ke-20 lah, akhir abad ke-20, bahkan bisa jadi sampai hari ini ya. Jadi apa yang kita tahu hari ini tentang masa keemasan Hindu-Buddha itu di Jawa, sebagian besar masih merujuk ke penelitian orang-orang Belanda ini. Ya, which is wajar banget bahkan. Kenapa? Karena karangan mereka ini kan banyak banget tentang tema itu. Sementara karya akademisi kita itu nggak sebanyak karya-karya mereka. Ya sebenarnya banyak sih, cuma nggak ada yang informasinya itu benar-benar signifikan gitu. Nah, kemudian di tema indianisasi ini ada 3 tema utama yang akan menjadi bahan pembicaraan. Satu adalah soal identifikasi daerah-daerah India dan sekitarnya yang menjadi sumber dari unsur-unsur kebudayaan yang dibawa ke Jawa. Kemudian yang kedua adalah golongan-golongan masyarakat yang menyebarkan kebudayaan Hindu-Buddha tadi atau kebudayaan India tadi. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan dari orang setempat untuk mengadopsi dan memodifikasi kebudayaan itu, atau yang dikenal dengan istilah jenius lokal atau local genius. Nah, kita masuk ke masalah yang pertama tentang asal-usul kebudayaan India yang dibawa ke Indonesia, terutama di Jawa ini. Tema ini bisa dilihat dari banyak sisi sebetulnya, tapi yang paling menarik tentu adalah dari sisi bahasa. Bahasa yang digunakan dalam prasasti dan naskah pada periode Hindu-Buddha ini itu adalah bahasa Sanskerta. Iya kan? Tentu kita sudah banyak tahu soal itu. Dan bahasa Sanskerta itu kan punya banyak sekali varian, dari susunan katanya, kemudian dari gaya bahasanya dan sebagainya. Itu bisa kelihatan dari mana bahasa itu. Ya kurang lebih kayak Jawa lah. Tulisan boleh sama-sama pakai aksara Jawa, tapi dialek Surabaya itu kan beda dengan dialek Mataraman, beda lagi dengan dialek Ngapak, beda lagi dengan dialek Osing dan sebagainya. Nah, Sanskerta ini juga sama kayak gitu. Dari dialeknya, dari susunan katanya, dari bahasanya itu bisa ketahuan dari India sebelah mana budaya yang mewarnai di Jawa ini. Menurut Kern atau Johann Hendrik Caspar Kern, itu seorang ahli bahasa Sanskerta, tempat-tempat di India yang mungkin menjadi wilayah asal-usul kebudayaan yang berkembang di Jawa dan juga tempat-tempat lain di Indonesia tentunya, itu adalah Kalingga dan Merkara. Keduanya ini ada di daerah India Selatan. Kesimpulannya ini terutama berdasarkan atas kajian terhadap huruf-huruf yang digunakan di dalam prasasti. Berdasarkan kajian bahasa juga, Hole atau Carol Frederick Hole itu menyimpulkan bahwa para imigran India itu datang ke Indonesia ini secara berulang. Jadi tidak dalam satu gelombang, tapi dalam beberapa gelombang. Dan juga nggak cuma dari satu tempat aja yang datang ke Indonesia ini. Kemudian pakar lain yaitu Damais atau Louis Charles Damais menyebutkan bahwa berbagai tulisan khususnya huruf Pallawa yang tersebar di Asia Tenggara termasuk juga di Jawa itu banyak yang berasal dari India Selatan. Nah, cuma selain huruf Pallawa itu kan ada juga prasasti yang pakai acara Sidamatra atau aksara Sidam. Disebut juga aksara Pranagari atau juga aksara Nagari. Itu sama aja, semuanya merujuk ke aksara itu. Kayak prasasti Kalasan, kemudian ada prasasti Kelurak,
Kemudian ada juga prasasti Sanur, itu yang pakai huruf Sidam tadi. Nah, aksara ini itu bukan dari India Selatan kayak Pallawa, tapi dari India Utara. Ya, ini semakin menguatkan pendapat bahwa yang menyebarkan kebudayaan India di Nusantara itu nggak cuma dari satu daerah aja, tapi dari banyak daerah di India sana. Kemudian selain dari sisi bahasa, yang menarik juga dilihat dari sisi kesenian buat melacak asal-usul kebudayaan India yang ada di Jawa ini. Salah satunya adalah dalam bidang arsitektur. Gaya arsitektur Candi Bima di Dieng misalkan, itu dikaitkan dengan gaya-gaya bangunan di Bhubaneswara, Sirpur, Malapuram, dan juga daerah Orissa. Sedangkan gaya Candi Roro Jonggrang berakar dari Candi Buddha di daerah Paharpur, daerah Bengal atau Benggala ya. Kemudian dari seni arca, itu beberapa candi Buddha di Jawa kayak yang ada di Jember dan di Sidorejo itu dianggap memiliki unsur gaya yang serupa dengan arca-arca dari India Selatan, yakni Amarawati, kemudian Negapatam, kemudian Melayur gitu. Itu mirip dengan arca-arca dari daerah itu. Sementara arca-arca Buddha lain dianggap punya gaya arca dari Sirpur atau daerah India Timur ya. Kemudian ada Ajanta, kemudian daerah Komila, kemudian juga ada daerah Chittagong, daerah Bangladesh. Jadi banyak sekali kebudayaan-kebudayaan di sekitar India, nggak cuma India ya, Bangladesh juga itu yang mewarnai kebudayaan di Jawa. Artinya nggak dari satu tempat lagi-lagi. Kemudian arca lain yang ada unsur-unsur gaya gabungan dari beberapa tempat di India, itu diantaranya adalah Benggala, kemudian daerah Nalanda di India Utara, kemudian Bihar, kemudian Kurkihar, daerah India Timur, kemudian ada Negapatam dari India Selatan gitu. Banyak tempat dan banyak budaya di daerah India yang mewarnai kebudayaan India di Jawa. Kemudian selain soal lokasi, dari peninggalan arca itu juga bisa kelihatan dapat pengaruh dari periode politik apa aja. Misal arca-arca Buddha yang di Borobudur ini kan kayak prototipe ya, atau paling nggak terinspirasi lah dari arca-arca pada zaman Gupta. Arca-arca Candi Jago itu kan dapat pengaruh dari gaya kerajaan Pala dan sebagainya. Sehingga kajian-kajian tentang periode keemasan Hindu-Buddha di Jawa ini menarik karena penuh dengan warna. Kemudian dari sudut pandang seni, ya arsitektur, ya arca, ya relief candi, ini bisa kelihatan kuat lemahnya pengaruh India. Jadi periode mana yang kuat atau tempat mana yang kuat itu bisa kelihatan dari situ. Misal kesenian periode Jawa Tengah itu kan cenderung, kalau kita amati atau bagi para pengamat, itu kan cenderung mengikuti aturan-aturan yang termuat di kitab-kitab India. Nah, pola-pola itu kemudian berubah pada era Hindu-Buddha di Jawa Timur, yang cenderung meninggalkan aturan-aturan itu dan semakin kelihatan unsur lokalnya. Lokal jeniusnya itu semakin kelihatan di situ. Nah, ini berkaitan dengan semakin berkurangnya gelombang pengaruh peradaban India karena keturunan-keturunan seniman besar dari India dulu periode awal itu udah bercampur dengan masyarakat setempat, sehingga pengaruhnya itu semakin melemah dan pengaruh dari masyarakat lokal itu semakin menguat. Ya, terjadi tarik menarik pengaruh antara kebudayaan India asli dengan kebudayaan lokal yang ada di Jawa ini. Dan itu ya wajar-wajar aja. Di semua kebudayaan ya seperti itu. Kemudian dari unsur agama sekarang. Dari unsur agama Hindu dan Buddha yang berkembang di Jawa, itu kan juga kelihatan sumbernya adalah dharma-dharma utama yang awalnya itu tumbuh di India dan sekitarnya. Kalau nggak ngerti dharma, ya anggap aja agama lah. Anggap aja agama kalau belum paham soal dharma. Meskipun beda, tapi ya anggap aja begitu untuk sementara waktu ya. Untuk lebih lengkapnya silahkan googling sendiri apa itu yang dimaksud dengan dharma. Bahkan dari sumber Cina abad ke-5 itu kan disebutkan bahwa agama Buddha yang disebarkan di Jawa abad ke-5
itu dilakukan oleh Pangeran Kashmir yang bernama Gunadarma. Ini Gunadarma Pangeran Kashmir ini beda dengan Gunadarma yang dianggap sebagai arsitek Candi Borobudur ya. Sementara kalau keterangan dari Bos dan De Kasparis yang bersumber dari prasasti era Mataram kuno, itu penyebar agama Buddha berasal dari Gaudi Dwipa atau daerah Benggala, dan juga dari Gurjara Desa atau daerah Gujarat. Sebaliknya, pelajar-pelajar India itu juga datang ke India untuk belajar Buddha di daerah Nalanda. Itu kan kemarin kita sudah sebutkan ada prasasti Nalanda itu. Nalanda ini daerah Benggala di daerah India Utara. Kemudian wilayah lain yang juga membawa pengaruh pemikiran agama ke Jawa itu adalah daerah Nepal, Tibet, kemudian daerah Sri Lanka, ya sekitaran India situlah. Kemudian kita coba masuk ke bidang politik, terutama soal gagasan tentang raja di Asia Tenggara. Pakar atau ahli pertama yang memperkenalkan tema ini itu adalah von Heijnen. Dia berpendapat bahwa gagasan raja dan kerajaan yang muncul pada masa Hindu-Buddha di Asia Tenggara itu sangat dipengaruhi oleh sistem kepercayaan India yang dikenal baik dalam doktrin Buddha maupun doktrin Hindu. Nah, doktrin itu poin pokoknya terkait dengan kepercayaan tentang adanya kesejajaran antara alam dengan dewa-dewa atau makrokosmos, atau dalam istilah Jawa ada jagat gede, dan juga alam manusia atau mikrokosmos yang di Jawa disebut sebagai jagat cilik. Jagat gede, jagat cilik, makrokosmos dan mikrokosmos. Nah, doktrinnya adalah bahwa jagat kecil, yaitu alam manusia ini, alam kita ini, itu harus menyesuaikan dengan jagat besar supaya mendapatkan keselamatan dan terhindar dari bencana. Pusat dari mikrokosmos itu ada di kerajaan. Sehingga kenapa kerajaan itu begitu diagungkan oleh masyarakat ketika itu? Ya karena kerajaan itu dianggap sebagai sumber dari mikrokosmos yang menghubungkan ke alam makrokosmos. Nah, wujud dari penerapan itu kelihatan dalam sejumlah aspek kepercayaan dalam pranata kerajaan, misalnya penyebutan nama raja, kemudian susunan pejabat-pejabat penting kerajaan, jumlah permaisuri, kemudian tata kota dengan model mandala, dengan model melingkar gitu ya, dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian poin kedua tentang golongan masyarakat yang menyebarkan kebudayaan India dan juga lokal genius atau jenius lokal dari masyarakat kita. Tentang poin kedua ini sebenarnya kayak yang pernah dulu saya bahas di part 1 ya, soal teori atau hipotesis tentang masuknya Hindu dan Buddha ke Indonesia. Ada golongan ksatria, ada golongan ada golongan pedagang atau waisa, ada golongan para pemuka agama atau Brahman. Seperti itu. Kalau golongan ksatria atau golongan bangsawan ini kan berkaitan dengan kemunculan dinasti-dinasti awal di Jawa, Sumatera, daerah Melayu juga. Kemudian ada golongan pedagang atau waisa atas dasar pola serupa itu juga terjadi dalam proses islamisasi, termasuk di dalamnya melalui perkawinan dengan perempuan-perempuan setempat. Kan kalau dalam penyebaran agama Islam lebih dominan yang ini ya. Kemudian ada juga golongan Brahmana atau agamawan atas dasar bukti yang ada bahwa unsur-unsur India yang masuk itu hampir semuanya berkaitan dengan kehidupan keagamaan. Dan terakhir ada juga arus balik teorinya dari Bos itu kan, atas dasar semangat untuk mempelajari kebudayaan India untuk meningkatkan prestis lah, untuk meningkatkan prestis masyarakat di Nusantara ini di dunia internasional. Internasional ketika itu maksudnya sekitar kawasan Asia, lebih khusus lagi kawasan Asia Tenggara, karena ketika itu yang mendominasikan peradaban India. Ya lebih lengkapnya sudah saya bahas di video sebelumnya, silahkan disimak lagi. Kemudian yang ketiga tentang local genius atau kemampuan masyarakat lokal untuk menyikapi suatu budaya. Diskursus local genius ini adalah kebalikan sebetulnya dari diskursus yang menekankan ekspansi pengaruh India.
Jadi diskursus ini lebih menekankan unsur masyarakat setempat dalam menyikapi ekspansi dari kebudayaan India yang datang ke Nusantara ini. Brandes itu adalah orang pertama yang menunjukkan unsur-unsur asli yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, khususnya Jawa. Argumen Brandes ini berdasarkan keterangan prasasti-prasasti yang sudah dia teliti tentunya. Dari prasasti-prasasti itu unsur-unsur asli yang dapat diketahui adalah kayak pertunjukan wayang, kemudian musik gamelan, kemudian ada seni syair, seni batik, pengecoran logam, kemudian uang untuk perdagangan, pelayaran, kemudian ada ilmu falak atau astronomi, kemudian ada pertanian sawah, dan kemudian ada teknik irigasi, sistem pemerintahan, sistem masyarakat yang teratur gitu. Itu diteliti oleh Brandes atau bukti-bukti yang dikemukakan oleh Brandes. Jadi sebelum ekspansi kebudayaan India, ya masyarakat Jawa itu sebetulnya sudah punya sistem sosial sendiri yang sudah teratur sebetulnya. Jadi bukan kacau yang kita masyarakat barbar atau masyarakat primitif gitu ya, enggak. Kita sudah memiliki sistem sosial yang teratur. Cuma kebudayaan India itu datang ke Indonesia mewarnai sistem sosial yang udah ada. Jadi kebudayaan India yang datang itu tidak membentuk sistem sosial baru, tapi sekedar mewarnai aja. Dan part yang kedua ini saya kira cukup segitu. Ya semoga bisa menambah pengetahuan kita terkait dengan Indianisasi atau juga melengkapi pengetahuan kita tentang Indianisasi. Kita ketemu lagi di video-video yang lain. Makasih.